Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba menyapa jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini topik yang akan kita bahas yaitu pohon yang baik. Alkitab berkata di dalam Matius 7 ayat 17 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara, ada begitu banyak orang juga mengumpamakan ayat ini dengan satu yang namanya pepatah. Ya kan, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, bahayanya ada begitu banyak orang, saudara, langsung menganalogikan kepada orang tua dan keturunannya dengan keturunan berikutnya dan generasi berikutnya. Nah, kalau saudara analogikan seperti itu, ada begitu banyak nanti kesalahan-kesalahan saudara dapati. Kenapa, saudara? Saya sering melihat ada begitu banyak anak preman, saudara. Iya, katakan demikian, anak bandit, saudara, bisa kuliahnya dahsyat, bisa jadi orang benar, bisa jadi orang baik. Saudara, ada anak-anak saudara yang lahir dari bukan pernikahan yang pertama, tapi saudara bisa dipakai Tuhan, bisa saudara dahsyat dan bisa luar biasa. Nah, makanya saya katakan jangan hanya sampai situ. Karena apa, saudara? Sesungguhnya ayat ini atau pasal ini, ya kan, perikop yang sedang kita bahas dan kita baca ini menceritakan tentang yang namanya pengajaran sesat. Sebab itu, saudara, terjemahan firman Allah yang hidupnya berkata demikian, saudaraku yang kasih, haleluya. Makanya ayat 16 ya, saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, mereka dikenali dari kelakuan mereka, sama seperti sebatang pohon dapat dikenali dari buahnya. Kalian tidak akan keliru membedakan pohon anggur atau pohon ara dari semak duri. Nah, saudara, ada kata kelakuan, ada kata saudaraku yang kasih, kita tidak akan pernah keliru membedakan keduanya. Mana semak duri, mana pohon anggur, mana pohon ara. Nah, saudaraku yang kasih, menjadi menarik. Kenapa, saudaraku yang kasih? Haleluya. Ternyata begini, saudaraku yang kasih, yang disebut pengajaran sesat, saudaraku yang kekasih, adalah apa? Saudara, ada orang yang bisa mengajarkan kebenaran, tapi saudaraku yang kasih, dia tidak menghidupi kebenaran itu. Kelakuannya tidak sesuai dengan yang diajarkan. Artinya begini, ternyata survei membuktikan orang-orang yang mendengarkan pengajaran, mereka menangkap apa yang kita ajarkan cuma 25%. Saudara, itu udah keren banget. Jadi 75%-nya apa, Pak Roy, yang mereka lihat? Saudara, ternyata kelakuan daripada yang mengajarkan kebenaran itu. Makanya saya tutup begini, saudaraku yang kasih, sampai detik ini, saudara, bahwa saudaraku yang kasih, yang mengajarkan pengajaran itu, saudara, akan dituntut untuk menghidupi apa yang diajarkan lewat kelakuan. Itu yang kita sebut yang namanya buah. Nah, saudaraku yang kekasih, ingat pohon ara. Saudara, saya tidak mengambil perumpamaan pohon anggur atau semak duri. Nanti akan saya hubungkan. Kenapa pohon ara, saudara? Pohon ara itu nama aslinya, kalau bahasa Inggris dikatakan sycamore, saudaraku yang kasih. Kalau bahasa Ibrani, saudara, adalah sigma atau sikum, saudara. Makanya saudara ingat gak peristiwa yang namanya Sakeus? Kenapa dia, saudara, naik ke atas yang namanya pohon ara? Yang pertama, memang dia tidak bisa menerobos eskalasi orang pada saat itu yang berkerumun, sama seperti animonya mau melihat Yesus. Tapi yang berikutnya saya mau berkata, memang orang-orang tidak kasih space, makanya dia naik ke pohon ara itu. Saya umpamakan begini, saudara, ada begitu banyak kita, saudara yang kasih, lihat baik, kita mengikut Yesus, kita juga punya animo yang besar, saudara, melihat pengajaran Yesus. Tapi saudara yang kasih, kita halangi orang untuk datang kepada Yesus. Artinya kelakuan kita tidak seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Terbukti, saudara yang kekasih, Sakeus naik ke atas, saudara, orang yang di bawah yang menghalangi dia. Saya mau katakan, itulah semak duri, orang Kristen yang tidak berkelakuan sesuai dengan pengajaran yang didengarnya. Tapi terbukti, saudara, sycamore yang adalah pohon ara tidak menjadi pohon sembarangan. Karena apa, saudara? Ternyata itu menjadi pohon rehabilitasi buat seorang yang bernama Sakeus. Makanya itu, saudara yang kasih, dia disebut namanya yaitu Sikum Zakai. Haleluya. Orang yang dipulihkan, disucikan, selesai
dengan proses rehabilitasinya. Dengan satu statement ketika dia berjumpa dengan Yesus, kelakuannya berubah. Dia berkata, siapa yang pernah aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Haleluya. Sebab itu saudara, terinspirasi daripada peristiwa Zakheus, yaitu di pohon sikamor, pohon ara, maka sampai sekarang di Israel ada satu panti rehabilitasi stroke yang bernama Sikum. Saya mau berkata begini, siapa saudara yang ingat semua tulisan daripada kitab Kejadian sampai Wahyu? Haleluya. Tapi tahu nggak saudara, kita tahu yang menjadi kelakuan, hafal benar yang menjadi kelakuan Yesus Tuhan yang kita sembah. Sebab itu saya katakan 25% saudara orang menangkap apa yang kita ajarkan. Selebihnya mereka akan sorot dan syuting kita pakai kamera Leica saudara. Dan kita diikuti lewat apa saudara? Lewat kelakuan kita. Kenapa menjadi pengajaran sesat saudara? Bukan firman yang kita beritakan sesat, tapi apa saudara? Waktu kita ajarkan kebenaran dan kita tidak melakukannya, orang lain melihat kelakuan kita saudaraku yang kasih tidak berubah, maka mereka saudaraku yang kasih berkata, oh berarti bisa mengajarkan firman Tuhan, bisa mengajarkan dan berbicara tentang kebenaran tanpa kelakuan yang berubah. Itu namanya saudaraku yang kasih, pengajar-pengajar yang menyesatkan. Baca saudara ayat 15-nya. Berbicara tentang nabi-nabi palsu. Ada begitu banyak kita tahu knowledge, ada begitu banyak kita tahu firman saudara. Tapi ketika kita tidak mengalami yang namanya metanoia, perubahan dalam hidup kita, maka kita adalah pengajar-pengajar yang sesat dan menyesatkan. Mari kita menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Dimulai dari mana saudara yang kasih? Kita ini adalah pohon, buahkan saudara dari kehidupan kita. Orang lain melihat, maka satu ketika mereka akan berubah lewat role model yang kita berikan kepada setiap orang lain. Haleluya. Sebagai penutup, saya mau berkata kepada saudara-saudara, dengan shifting dan pertukaran yang dilakukan Yesus dari kita zaman dahulu, lahir daripada produk-produk yang rusak dan pohon yang rusak, hari ini saya mau berkata, identitas kita sudah digantikan di kayu salib menjadi pohon-pohon yang baik, yang siap menghasilkan buah yang baik lewat pengajaran yang baik, lewat pengenalan yang baik akan Kristus, dan lewat Allah yang benar yang kita sembah. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menghasilkan buah yang baik. Dari saya, Pendeta Royal Purba. God bless you.